Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kita datang beribadah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Biarlah itu menjadi kerinduan setiap kita untuk boleh kita rindu kepada Tuhan, lebih dekat kepada Dia. Kita nyanyikan pujian ini. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi. Nyanyikan pujian ini sekali lagi dari depan dengan hati yang sungguh-sungguh. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Shalom. Senang sekali kita boleh berkumpul kembali di ruang ibadah di tempat ini. Dan kita juga bersyukur untuk semua kesehatan dan juga kesempatan yang boleh diberikan supaya pada minggu hari ini kita boleh kembali berbakti kepada Dia. Saya mengajak saudara-saudara semua yang sudah siap untuk mengikuti ibadah ini. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam ibadah kita. Panggilan ibadah di pagi hari ini kepada kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Dan dengan rasa yang hormat yang begitu tinggi, mari kita datang kepada Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Raja Gereja, bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, 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 Juru Selamat. Haleluya, haleluya. Kagum akan karyamu, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Kau Allah yang layak dipuji, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita tundukkan kepala dan kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kami semua kagum akan keagungan Tuhan dan kami bersyukur untuk semua kemuliaan yang sudah Tuhan pertunjukkan kepada kami. Kami juga bersyukur setiap dari kami di pagi hari ini diberi kesempatan, kesehatan untuk boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, begitu besar dan begitu indah semua karya yang sudah Engkau berikan sepanjang minggu yang sudah berlalu. Dan pada saat kami datang, ajar kami mempunyai hati yang takut kepada Tuhan, hati yang terus bersyukur kepadamu, dan hati yang ingin memuji memuliakan Engkau. Karena kami percaya di dalam ibadah yang sejati kami akan terus mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kesempatan ini dan ajar setiap kami untuk boleh memuji Engkau dengan baik, memuji Engkau dengan sesungguhnya. Sehingga ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang berkenan kepadamu.
Ini kami sudah datang Tuhan, mari bersama-sama beracara dengan kami Tuhan dan menikmati semua puji-pujian di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur membawakan doa kami ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara-saudara semua. Pada saat kita diselamatkan, setiap dari kita juga diberikan sebuah tugas yang mulia, memberitakan Injil, memberitakan semua kisah yang manis yang sudah kita terima daripada penyelamatan yang sudah kita dapatkan. Dan dengan itu juga kita diajak untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ada kisah untuk bangsa-bangsa dan setiap dari kita juga didorong untuk boleh menceritakan semua kisah indah yang sudah kita terima. Ada kisah untuk bangsa-bangsa. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemas. Kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Nyatalah bumi penuh kasih-Nya. Ada berita untuk bangsa-bangsa. Ada berita untuk bangsa-bangsa. Tuhan berkata di surga, Ia utus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan kita. Dan gelap jadi remang pagi, remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Beritakan semua kisah ini, beritakan juru selamat. Beritakan juru selamat Dia yang menerima susah. Ia panggil umatnya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyata, bumi penuh kasih-Nya. Amin. Bumi penuh kasih-Nya ketika semua kisah-kisah indah ini bisa juga kita beritakan kepada orang-orang lain. Bersama kita juga akan membacakan, kita akan mendengarkan, ya. Kita akan mendengarkan sebuah pujian. Dan pujian ini akan dibawakan oleh White Lily dan kita akan mendengarkan pujian indah dari paduan suara White Lily. Father above.
For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Terima kasih kepada adik-adik sekolah minggu, paduan suara White Lily yang sudah boleh membawakan pujian ini. Sekali lagi kita juga diajak ya untuk pergi memberitakan kabar sukacita itu. Dan apakah kita sudah melakukannya dengan baik? Apakah di dalam kehidupan kita apa yang disebut sebagai perintah agung ini sudah kita lakukan dengan baik? Mari bersama kita juga untuk mengintrospeksi diri kita terhadap apa yang sudah kita kerjakan untuk panggilan agung ini dan juga apa yang sudah kita lakukan sepanjang minggu yang baru saja berlalu. Layakkah ku pergi dengan tangan hampa? Layakkah ku untuk berjumpa dengan Dia? Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pengakuan dosa. Bila Tuhan memanggil, bila Tuhan memanggilku, layakkah aku jumpa Dia? Belum seorang yang ku bawa kembali pada Bapa. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Di pulang
selamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerjaku belum berbuah. Jangan aku pulanglah, jumpa Tuhan di surga. Belum seorang pun bawa layak aku jumpa Dia. Ada yang menuliskan kata-kata demikian. Teriakan atau tuduhan dosa itu keras, tetapi suara pengampunan dari Tuhan jauh lebih keras. Marilah jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan pemazmur kita berkata dan mengaku kepada Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan penuh kesadaran, mari kita mawas diri, kita mengintrospeksi akan diri kita, keberadaan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita akan mengaku dosa kita masing-masing. Kami mengaku ya Tuhan, belum sepenuhnya hidup kami menjadi kesaksian bagi dunia. Kami belum menyuarakan akan kasih Tuhan menggema di dalam kehidupan kami. Masih banyak perkataan perbuatan kami yang justru menjadi sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sampai sejauh ini kami masih belum membawa banyak jiwa-jiwa untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Kami juga mengaku kami kerap terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Ikut dan terlena dalam arus dunia yang hanya memikirkan hal-hal yang sementara. Kami tergoda oleh karena godaan nafsu dan ego kami, di mana hal itu telah membutakan kami dan menodai kehidupan kami. Engkau melihat betapa kerap buruknya tingkah langkah kehidupan kami, baik itu di tengah keluarga, di antara lingkungan, maupun di tengah-tengah pekerjaan. Dosa dan kesalahan kami sudah menghancurkan makna hidup kami dan juga mendukakan akan hati Tuhan. Kini di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang merendahkan diri kami dengan penuh rasa sesal atas kegagalan untuk menjadi pembawa terang dan penuntun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami di dalam belas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah akan doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama, nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bagi kita sekalian yang sungguh-sungguh dengan segenap hati kita menyadari, mengakui dan mau untuk mengubah hidup kita, maka janji pengampunan dosa disampaikan dan diberitakan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Mari kita bersama-sama mengangkat, layakkah ku pergi dengan tangan hampa, ku rela serahkan diriku. Rela serahkan diriku mengabarkan Injil.
sampailah ajalku. Bila sampailah ajalku, aku pun telah siaplah. Tangan hampaku kulangkah, Tangan hampaku kulangkah, jumpa Tuhan di sorga. Belum seorang pun ku bawa, layakkah refrennya sekali lagi. Bersama dengan gereja di segala abad dan di setiap tempat, marilah sekali lagi di tengah-tengah ibadah kita akan bersama-sama mengikrarkan dengan penuh keyakinan, penuh dengan kesungguhan, pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Etik. Saudara, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Allah yang hidup, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Beri kami hati seorang murid, lidah seorang murid yang mau diajar oleh kebenaran firman-Mu dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami, untuk kami boleh mengerti, memahami firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tema pada hari ini adalah berbicara tentang satu tema keberanian bersaksi. Kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Kita hanya melihat dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31 saja. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi ini. Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka.
supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang satu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus. Rasul Paulus dikenal sebagai seorang misionaris yang sangat berani sekali dan sangat memiliki dedikasi yang tinggi di dalam memberitakan Injil. Dia adalah seorang yang militan, dia seorang yang tidak pernah putus asa, dia adalah seorang yang bersemangat tinggi di dalam perjalanan misinya dari satu kota ke kota yang lain memberitakan kabar baik itu. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, khususnya di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka kita akan melihat saudara di dalam perlayanan misinya dari satu ke kota lain, maka Paulus tidak terhindarkan dari tantangan, dari hambatan, dari ancaman yang bahkan bisa merenggut nyawanya ketika dia memberitakan Injil. Kita bisa mendapatkan dari kitab Kisah Para Rasul bagaimana kapalnya karam berkali-kali, bagaimana dia dianiaya, dia dipukuli, dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, satu pelayanan yang tidak mudah yang dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang pemberita Injil. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, saudara, di situ merupakan bagian dari pelayanan misionarisnya yang di dalam perjalanan yang kedua. Di situ dia masuk ke kota Tesalonika, kemudian dia masuk ke kota Berea. Nah, di dalam dua kota itu, Tesalonika dan kota Berea, saudara, dia juga mendapatkan ancaman. Karena orang-orang Yahudi yang iri hati, yang tidak menyukai akan kedatangannya, maka kemudian dia harus pergi ke kota berikutnya, yaitu kota Athena yang kita baca hari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam keberanian Paulus memberitakan Injil. Saudara, apa yang membuat Paulus begitu berani tanpa rasa takut di dalam melakukan pemberitaan Injil, baik kepada orang Yahudi, baik itu kepada orang non-Yahudi. Nah, saudara, kita akan melihat di dalam bacaan yang kita baca tadi, saudara. Setidaknya di dalam pemberitaan Injil, pewartaan Injil yang dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di Athena itu, kita bisa mendapatkan beberapa pemahaman. Apa yang membuat dia menjadi begitu berani, mati-matian di dalam memberitakan kabar baik itu. Saudara, di situ yang pertama kita bisa melihat bahwa dia mendapati bahwa Allah yang dia yakini sebagai Allah yang benar itu, Allah itu ingin manusia mengenal Allah yang benar juga. Jadi Paulus yang sudah meyakini, yang sudah mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup itu, maka dia tahu bahwa Allah yang hidup itu ingin manusia, setiap manusia mengenal Allah yang benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kota Athena adalah berada di selatan Yunani. Jadi para ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin ke kota Yunani bisa mendapati, ya, mungkin mengunjungi salah satu kota Athena. Kota Athena adalah sebuah kota yang sangat kaya, sebuah kota yang dikenal sebagai kota pusat budaya. Ada seni, sastra, dan kita bisa temukan dengan bangunan arsitektur yang begitu megah. Dan bukan hanya itu saja, kota Athena dikenal sebagai sebuah kota yaitu dengan pusat intelektual. Ada begitu banyak orang-orang pintar, para filsuf yang dihasilkan dari kota Athena ini. Nah, saudara, pada waktu
Paulus mengunjungi kota Athena, jumlah populasi penduduk itu sekitar 250.000 orang pada waktu Paulus mengunjungi kota Athena. Nah, pada waktu Paulus mengunjungi kota Athena, pada waktu itu Athena bukan lagi menjadi pusat kota terkuat di Yunani. Tetapi kota Athena digantikan oleh kota Korintus menjadi kota terkuat di Yunani. Nah, tetapi saudara, meskipun Athena mengalami sebuah kemunduran, dia tidak lagi menjadi kota terkuat di Yunani. Tetapi Athena itu tetaplah menjadi sebuah kota pusat budaya, kota pusat intelektual. Di mana sekali lagi ada begitu banyak orang-orang pintar yang ada di Athena. Ada pusat budaya, seni, orang-orang pandai yang bisa membuat bangunan-bangunan dengan megahnya. Nah, tetapi saudara, ternyata ketika Paulus sampai di kota Athena ini, saudara, Paulus mendapati akan satu kondisi di mana kota Athena itu dipenuhi dengan kegelapan rohani, saudara. Satu kota di mana kota Athena ini adalah menjadi tempat pusat berhala. Jadi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pintar dengan seni mereka, justru dengan keterampilan seni itu mereka membangun patung-patung, mereka membuat dewa-dewa, dan kemudian mereka juga menjadi orang-orang yang menyembah dewa-dewa, patung-patung berhala itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus melihat di dalam setiap jalanan saudara dipenuhi dengan patung-patung berhala, setiap bangunan-bangunan yang ada didedikasikan untuk dewa-dewa, dan begitu banyak kuil yang ada di kota Athena itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ada tulisan di situ, ada sebuah patung berhala yang ditulis, yaitu untuk Allah yang tidak dikenal. Nah, saudara, ketika Paulus semakin melihat bagaimana kota itu dipenuhi dengan berhala, saudara, Paulus merasa semakin dia terbebani. Paulus yang melihat begitu kota Athena itu dipenuhi dengan kegelapan rohani, semakin dia merasa terbebani. Saudara, Paulus yang mengenal kebenaran Allah, Paulus yang mengenal kebenaran Allah yang hidup itu, saudara, dia tidak rela melihat orang-orang Athena, manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang seharusnya menyembah Allah Sang Pencipta, tetapi justru mereka menyembah Allah yang tidak dikenal, yaitu dewa-dewa dan patung mereka. Nah, saudara, NIV di dalam terjemahan ayat 16 di situ LAI katakan ketika dia melihat, LAI katakan di dalam ayat 16 sangat sedih hatinya melihat kota Athena penuh dengan penyembahan berhala. NIV menerjemahkan bahwa ia sangat tertekan di dalam hatinya ketika dia melihat penyembahan berhala itu. Nah, di dalam terjemahan Yunani, penulis kitab Lukas ini, kitab Kisah Para Rasul Lukas, yaitu dia menggambarkan bahwa ketika Paulus melihat akan kota Athena dengan penyembahan berhala itu, saudara, di situ digambarkan bagaimana ada satu perasaan campur aduk, satu perasaan yang muncul di dalam dirinya, satu gejolak yang muncul di dalam dirinya, membangkitkan rasa marah dan rasa geram ketika dia melihat kota Athena dengan penyembahan berhalanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau seandainya kita ada di sana, mengikuti perjalanan Paulus itu, melihat pusat penyembahan berhala, saudara, perasaan apa yang ada di dalam hati kita? Saya sudah lama tidak melihat pusat penyembahan berhala, saudara. Nah, beberapa minggu ini saya melihat di dua tempat ada begitu banyak orang-orang yang datang, mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah dewa-dewa.
Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Paulus melihat itu saudara, dia marah, dia geram, perasaan yang bercampur aduk itu. Dan dia merasa bahwa orang Athena tidak mengenal Allah yang benar. Saudara, apa yang Paulus lakukan saudara? Saudara, di situ dikatakan kalau kita baca ayat yang berikutnya saudara, Paulus nggak tahan saudara. Di dalam perasaan yang bergejolak itu Paulus tidak tahan untuk langsung mengungkapkan kebenaran tentang siapa Allah yang benar itu. Siapa Allah yang sesungguhnya itu saudara. Maka di situ Paulus langsung pergi saudara. Paulus pergi, dia pergi ke rumah-rumah ibadat, kemudian dia berkeliling di pasar. Kemudian dia langsung menceritakan, dia mewartakan, memperkenalkan Allah yang benar itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, menarik sekali. Saudara, Paulus tidak hanya berhenti di dalam satu perasaan yang berkecamuk, perasaan yang marah, perasaan yang geram saudara. Perasaan yang sedih, perasaan yang berduka cita, atau dia mengutuki kota Athena itu saudara. Tetapi di situ kita lihat ketika dia melihat, ketika dia merasakan, saudara, ada satu tindakan yang dia lakukan, yaitu dia berjalan. Dia pergi mencari dan kemudian dia berusaha meyakinkan orang-orang Athena untuk mengenal Allah yang benar. Nah bahkan saudara, ketika dia melihat ada satu kesempatan yang tepat saudara. Ternyata orang-orang Athena ini mereka memiliki satu hal di mana mereka mempunyai keingintahuan tentang pengajaran yang baru. Ya, mereka sangat ingin tahu setiap ada pengajaran-pengajaran yang baru. Nah saudara, ketika Paulus melihat ini adalah kesempatan yang tepat untuk apa? Untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Saudara, Paulus berani menyatakan kebenaran Allah. Dan dia tahu saudara, resikonya bisa jadi ada orang-orang Yahudi yang datang dari Berea, Tesalonika itu untuk membuat kekacauan kembali. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Paulus katakan kepada mereka? Apa yang Paulus beritakan kepada mereka? Saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-24 sampai 25 saudara. Saudara, Paulus yang pertama adalah dia mengajarkan kepada orang Athena ini bahwa Allah adalah pencipta saudara. Allah adalah yang menciptakan dunia ini dengan segala isinya termasuk manusia. Jadi hanya ada satu Allah sumber kehidupan dan seharusnya manusia menyembah Allah sang pencipta ini. Allah yang hidup ini dia tidak tinggal di kuil-kuil yang dibangun oleh tangan manusia. Dia tidak mengandalkan manusia untuk melayani karena Allah adalah Allah yang berdaulat. Allah pemilik segala sesuatu. Jadi saudara, Paulus mengatakan bahwa kuasa Allah itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Nah, kemudian setelah Paulus mengatakan bahwa Allah adalah pencipta, di situ kemudian Paulus melanjutkan bahwa Allah adalah penguasa dunia. Allah yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Allah yang telah menempatkan manusia di tempat di mana manusia bisa melayani Dia. Allah yang menciptakan dan memelihara manusia dari setiap bangsa agar mereka mencari Tuhan dan menyembah Dia yang hidup itu. Kemudian Paulus masuk di dalam ayat yang ke-28. Allah bukan hanya Allah pencipta, Allah bukan hanya penguasa dunia ini, tetapi Allah adalah Allah yang menjadi pemelihara. Manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah. Allah adalah Allah penopang manusia ketika saat baik atau saat-saat yang buruk sekalipun. Manusia membutuhkan Allah di dalam hidupnya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah sang pencipta itu. Kemudian di dalam bagian yang berikutnya di dalam ayat 29 Paulus mengatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah,
dan manusia ciptaannya itu dikatakan adalah keturunan Allah. Jadi artinya bahwa manusia bukan diciptakan dari benda yang lain, tetapi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu saudara, manusia tidak boleh berpikir bahwa Tuhan itu seperti emas, Tuhan itu seperti perak, atau Tuhan itu seperti batu atau patung yang dibuat oleh rancangan keterampilan manusia. Saudara, ketika manusia membuat berhala itu adalah upaya manusia untuk membuat Tuhan. Tetapi satu hal saudara, manusia tidak bisa membuat Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang di sekeliling kita yang tidak mengenal Allah yang benar, saudara. Kita bisa jumpai ada begitu banyak orang yang masih menyembah berhala, menyembah patung-patung. Mereka menyembah patung dewa mungkin di dalam ketidaktahuan mereka tentang Allah pencipta. Jadi artinya bahwa mereka juga menyembah Allah yang tidak mereka kenal itu, saudara. Kemudian kita bisa jumpai ada manusia yang berpikir bahwa dia bisa menjadi Tuhan. Dia tidak peduli dengan Tuhan pencipta. Kita juga bisa menjumpai ada orang-orang yang hidupnya hanya mencari kesenangan materialistis semata. Dia tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, saudara. Ada orang-orang pintar yang mempertanyakan Tuhan, ada orang-orang pintar yang menyangkal akan hal-hal rohani itu. Nah, saudara, ketika kita melihat pemandangan yang demikian, saudara, adakah kita memiliki hati yang sama seperti Paulus rasakan, saudara? Kita terbeban atas mereka. Hati kita merasa sangat sedih atau kita merasa tertekan, kita merasa marah, saudara. Ketika kita melihat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dunia ini. Dan membuat kita berani, saudara, melangkah untuk menyatakan kebenaran Injil tentang Allah yang benar. Saudara, saya bersyukur, saudara. Saya lahir dari keluarga yang menyembah patung, menyembah dewa-dewa. Jadi saya hanya mengikuti orang tua, dibawa setiap minggu pergi menyembah mereka. Allah yang tidak saya kenal. Jadi saya tidak tahu siapa yang saya sembah itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai satu ketika ada seorang ibu. Seorang ibu ini dia sudah almarhum bernama Naomi, saudara. Jadi Naomi ini, ibu Naomi ini dia dulunya juga bukan Kristen. Dia adalah dari agama seberang. Dia belum percaya kepada Tuhan. Dan ibu Naomi ini diinjili, diberitakan firman Tuhan dan akhirnya dia menjadi percaya dan dia menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, ibu Naomi ini dia mengunjungi rumah saya. Jadi dia mendekati mama saya, berbincang-bincang, mengunjungi, ajak ngobrol, cerita, dia kabarkan kabar baik. Nah, saudara, di dalam kegiatan pengunjungannya itu, pelayanannya itu, saudara, tidak selalu dia datang disambut dengan baik. Ada kalanya mama saya menolak dia dengan mentah-mentah. Nah, saudara, tetapi ibu ini tidak pernah berhenti, saudara. Dia selalu datang. Dia punya segala cara untuk bisa datang ke rumah kami, saudara. Nah, sampai akhirnya papa mama saya mengizinkan cici saya dan adik-adik saya untuk pergi ke sekolah minggu. Nah, setelah kami pergi sekolah minggu, ibu ini terus datang, saudara. Ya, lama sekali. Mama saya, papa saya tetap tidak tergoda. Mereka tetap tidak percaya, saudara. Nah, sampai akhirnya ibu Naomi ini dia sudah tidak lagi melayani di gereja tempat saya beribadah. Tetapi saudara, Tuhan utus orang lain. Tuhan utus ada pasangan suami istri yang juga sering pergi ke rumah kami, saudara. Sama memberitakan kabar baik, menceritakan kabar baik. Menceritakan sharing kehidupan mereka, bagaimana kasih Tuhan yang menyelamatkan mereka, bagaimana kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Itu yang di-sharingkan kepada mama saya. Saudara, sama. Mama saya juga tidak percaya, saudara.
puluhan tahun. Tapi sampai akhirnya mama saya memutuskan untuk percaya dan dia mau dibaptis, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bisa bayangkan kalau seandainya tidak ada orang yang diutus Tuhan untuk pergi ke rumah saya menjangkau kami. Saudara, saya bisa bayangkan mungkin bisa jadi saya berada di tempat yang lain, saudara. Tetapi karena ada orang-orang yang berani itu, yang mungkin mereka tahu mereka bisa ditolak, tetapi mereka tetap melakukan bagian mereka, mereka pergi. Nah, saudara, saya tidak tahu apakah di antara kita dulunya juga sama seperti saya, yang lahir, yang besar dari keluarga yang tidak mengenal Allah yang hidup itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dunia yang kita tinggal. Dunia di mana dipenuhi dengan orang-orang yang membutuhkan akan Injil Kristus itu. Membutuhkan kita untuk datang menceritakan akan kabar baik tentang Allah yang benar itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang masih belum mengenal Allah. Saudara kita, orang tua kita, teman-teman arisan kita, teman-teman kumpul, teman-teman makan kita, saudara. Saudara, sebagai orang tua mungkin kita bisa menceritakan kepada anak-anak kita, kita mengenalkan tentang Allah yang hidup itu. Atau sebaliknya, sebagai anak kita bisa menceritakan tentang Tuhan yang hidup itu kepada orang tua kita. Saudara, sebagai guru sekolah minggu, saudara, kita bisa memiliki kesempatan yang pas, saudara, untuk menceritakan tentang Allah yang hidup itu, karena anak-anaknya sudah tersedia, tinggal kita ceritakan, saudara. Jadi ada begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Tetapi persoalannya kita mau tidak, kita berani tidak membuka mulut kita, menggunakan setiap kesempatan untuk memberitakan kebenaran tentang Allah yang benar itu. Saudara, Paulus meyakini siapa Allah yang benar yang dia sembah itu. Maka itulah yang dia beritakan, manusia mengenal Allah yang benar. Saudara, yang kedua, saudara. Saudara, di situ Paulus, di dalam pewartaan Paulus, kita bukan hanya mendapati bahwa Allah ingin manusia mengenal Allah yang benar. Tetapi di situ juga bahwa Allah ingin manusia memberikan respon, yaitu bertobat, saudara. Saudara, Allah memanggil manusia yang sudah mengenal dia, yang sudah mendengar tentang siapa Allah yang benar itu. Dan kali ini manusia dipanggil untuk memiliki respon yang benar terhadap panggilan Allah, yaitu bertobat. Saudara, Paulus, dia mengingatkan orang-orang Athena. Paulus memberitahukan kepada orang-orang Athena bahwa kamu sudah mendengar tentang Allah yang benar itu dari pewartaan firman yang dia sampaikan. Kamu sudah mendengar tentang Allah pencipta, Allah penguasa dunia ini, Allah pemelihara dunia ini, Allah penyelamat setiap umatnya. Sekarang di dalam ayat yang ke-30 dikatakan bahwa saatnya Tuhan memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat dalam iman kepada Kristus Yesus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saatnya berpaling, berhenti menyembah dewa-dewa. Saatnya menyembah Allah yang hidup. Karena apa, saudara? Di dalam ayat yang berikutnya kita baca, saudara. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan bahwa karena akan ada waktu yang sudah dia tentukan, hari yang sudah dia putuskan bahwa Allah itu akan datang sebagai hakim untuk menghakimi setiap orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah dengan sabar, di situ dikatakan bahwa Allah dengan sabar tidak menghukum orang-orang Athena yang menyembah berhala. Allah membiarkan mereka di dalam kesabarannya
Allah tidak menghukum orang-orang Athena yang menyembah berhala-berhala itu karena di dalam ketidaktahuan mereka terhadap Allah yang tidak dikenal. Meskipun mereka sepatutnya dihukum. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar, maka harus ada respon terhadap panggilan Allah itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah diberitakan, firman Tuhan sudah disampaikan. Bagaimana dengan tanggapan dari orang-orang Athena yang mendengarkan akan firman Tuhan itu? Saudara, ternyata di dalam ayat 32 sampai 34 kita temukan saudara bahwa ternyata dari firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Paulus itu ternyata ada begitu banyak orang yang mengejek dan menolak untuk percaya. Jadi saudara, ketika Paulus yang berani itu dia memberitakan Injil, ternyata tidak semudah itu saudara. Tetap ada banyak orang yang mengejek dia, tetap ada banyak orang yang menolak untuk percaya akan pemberitaan Injil itu. Kemudian yang kedua, saudara, di situ ada kelompok yang kedua, ada orang yang terpukau dengan pemberitaan Paulus. Tetapi mereka ragu-ragu dan mereka tidak yakin akan pemberitaan Paulus. Jadi artinya mereka pun tidak mau percaya. Saudara, yang ketiga, bersyukur dari pemberitaan Paulus itu ternyata ada beberapa pria yang dikatakan menjadi percaya. Salah satunya adalah Dionysius, dia adalah anggota dari Areopagus itu. Dia menjadi percaya kepada Kristus. Saudara, menurut Bapak Gereja Eusebius, saudara, Dionysius ini dikatakan bahwa dia nantinya dia adalah seorang uskup dan dia nantinya adalah seorang martir Kristen Athena yang pertama, itu menurut Eusebius. Dan kemudian saudara, ada seorang wanita yang bernama Damaris. Dia juga menjadi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, dengan sedikit orang yang menjadi percaya di dalam pemberitaan Injil itu, saudara, apakah pelayanan misi yang Paulus lakukan kita bisa anggap dia gagal, saudara? Apakah kita bisa katakan Paulus gagal di dalam pemberitaan Injilnya? Karena dari sekian banyak orang yang mendengar berita Injil itu hanya sedikit orang yang percaya. Tetapi begitu banyak orang yang menolak. Saudara, apakah kita katakan bahwa Paulus gagal di dalam pemberitaan Injil? Saudara, tentu tidak, saudara. Tentu tidak, Paulus tidak gagal, saudara. Karena apa? Karena Paulus atau gereja Tuhan memiliki tugas untuk mewartakan Injil. Dan memanggil orang-orang untuk bertobat dan agar mereka percaya kepada Yesus, saudara. Jadi Paulus tahu bagiannya, yaitu dia hanya memberitakan kebenaran Injil. Jadi bagi orang yang mendengar, percaya atau tidak percaya, itu adalah bagiannya Allah. Jadi Paulus hanya melakukan bagian panggilannya, memberitakan Injil. Dan kita lihat saudara, Paulus di dalam perjalanan hidupnya, saudara, Paulus tidak patah semangat, saudara. Bahkan kemudian nanti kalau kita lihat di pasal 18, pasal-pasal yang berikutnya, Paulus melanjutkan pelayanan misinya. Paulus terus mengajar orang-orang tentang Allah yang benar yang dia yakini itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ini, saudara, membantu kita untuk memahami kembali siapa Allah yang hidup yang kita percaya itu, saudara. Tetapi sekaligus di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ini seharusnya menantang kita, mendorong kita untuk berani menceritakan kepada orang lain tentang Allah kita yang hidup, yang berdaulat dan yang maha kuasa itu. Nah saudara, John Stott katakan bahwa gereja sedang tertidur dengan damai dan begitu banyak orang Kristen yang tuli dan bisu. Tuli terhadap amanat Kristus Yesus yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
dan lidah kita menjadi keluh dalam kesaksian. Kita tidak merasakan rasa marah seperti yang Paulus rasakan, di mana ketika dia melihat orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala itu, di mana Paulus merasakan bergejolak di dalam hatinya ketika dia melihat orang-orang yang menyembah berhala itu, dan bagaimana Paulus melangkah, melakukan, pergi mencari orang-orang untuk dia beritakan kabar baik itu. Saudara, John Stott kemudian dia katakan bahwa kecemburuan ilahi itu belum muncul di dalam diri kita. Dan kita tidak peduli akan orang-orang yang terhilang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, panggilan memberitakan Injil adalah sebuah tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Sebuah keharusan kepada setiap kita yang sudah meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Nah, saudara, mau tidak kita memberitakan Injil Kristus itu? Saudara, banyak orang yang menolak Injil karena mereka menganggap Injil itu sepele. Injil itu mungkin tidak masuk akal, ya. Atau orang-orang yang di dunia ini mencari pandangan dunia yang menurut mereka masuk akal dan cocok dengan mereka. Tetapi saudara, ini justru menjadi sebuah kesempatan yang besar bagi kita yang terus menantang kita untuk kita berani memberitakannya, saudara. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah, mereka menemukan Allah yang benar itu. Dan mereka bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan yang paling penting, saudara, paling terpenting, orang-orang yang kita beritakan Injil itu agar mereka terlepas dari penghakiman Allah, yaitu penghukuman murka Allah kekal selama-lamanya itu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka membutuhkan kebenaran Injil. Maka selama masih ada waktu, kesempatan, ini adalah waktu yang tepat. Waktunya bagi kita untuk bersaksi, membawa mereka mengenal Allah yang sejati itu. Saudara, mari hari ini kita ambil waktu ini untuk berani, saudara, mengambil komitmen kita kembali. Atau setiap kita yang ada di tempat ini, yang hadir duduk di tempat ini, saudara, mungkin kita masih bergumul, apakah kita yakin menyembah Allah yang hidup itu. Saudara, mari kita putuskan komitmen. Kita mau menyembah Allah yang benar ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita takut. Kita takut memberitakan Injil karena kita merasa bahwa kita tidak sepintar Paulus. Kita tidak sedalam pengetahuan seperti Paulus tentang Alkitab. Kita tidak pintar berkata-kata seperti Paulus di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, oleh karena itu, saudara, kita perlu mau punya hati untuk belajar, untuk diperlengkapi. Ketika ada kelas-kelas pembinaan tentang doktrin Allah, tentang doktrin Kristus, saudara, maka pakailah kesempatan itu untuk kita diperlengkapi tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Atau saudara, yang paling gampang, saudara, kita bisa membagikan pengalaman hidup kita, pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, pengalaman bagaimana kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar itu, saudara. Dan pengalaman begitu besar kasih Allah yang kita terima itu di dalam hidup kita yang tidak habis-habisnya itu seharusnya membuat kita tidak berhenti untuk menceritakannya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita itu. Gampang, saudara. Atau saudara, kita takut gagal, saudara. Kita takut ditolak kayak mentah-mentah tadi, kayak mama saya menolak Ibu Naomi itu. Kita takut ketika kita memberitakan Injil, dia gak mau percaya, saudara. Kita takut gagal. Nah, saudara, sekali lagi, saudara, di dalam ketika kita memberitakan Injil, ketika kita bersaksi memang tidak selalu berhasil, saudara.
Setiap yang kita injili itu tidak selalu dia menjadi percaya. Nah saudara, sekali lagi, berhasil atau tidak itu bukanlah tujuan utama kita. Tetapi yang paling penting adalah kita melakukan bagian panggilan kita. Beritakan Injil. Kita terbeban akan jiwa-jiwa yang hilang, itu cukup. Itu bagian kita, sisanya bagian Allah. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari pagi hari ini kembali firman Tuhan menantang kita, mendorong kita untuk berani memberitakan kebenaran Injil Kristus. Mari kita seperti Paulus yang bersandar kepada kekuatan Allah Roh Kudus untuk memampukan, menolong, menopang di dalam memberitakan Injil. Maka kita juga mau bersandar kepada Allah Roh Kudus itu. Menolong kita, memampukan kita, memberikan keberanian dan melihat waktu yang tepat untuk kita beritakan kabar baik itu. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Dan kami tahu ada panggilan yang menanti kami sebagai orang-orang percaya, yaitu kami dipanggil untuk memberitakan kabar baik itu. Sebagaimana kami dulu adalah orang-orang yang terhilang, orang-orang yang tersesat. Tapi kami boleh dimenangkan bagi Tuhan oleh orang-orang yang Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik itu. Dan sekarang giliran kami Tuhan. Giliran kami untuk memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang memerlukan kabar Injil itu. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami. Tuhan, biarlah kami boleh melihat kesempatan yang tepat. Waktu di mana yang Tuhan berikan kepada kami, yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kami beritakan firman-Mu itu. Pakai setiap kami Tuhan. Dan Tuhan yang boleh menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memohon kepadamu. Amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi firman Tuhan diberitakan kepada kita mengenai panggilan istimewa sebagai orang percaya. Dan mari bersama-sama kita meresponi itu, salah satunya dengan persembahan yang akan kita bawakan di pagi hari ini. Ada QR Code yang Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara semua bisa scan dulu untuk boleh memberikan persembahan. Dan kemudian kita akan masuk di dalam sebuah lagu yang sekali lagi mengajak kita untuk bangkit, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salib. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya. Kibarkan panji raja, tegak mengangkatnya. Bala tentara Tuhan pastikan menanglah. Langkah-langkah semua musuh dipimpin oleh Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, ikutlah lintahnya. Tabirika berbunyi, maju tak mundurlah. Meski banyaknya musuh, tak perlu kau takut. Meski ada bahaya,
bangkit. Hai bagi Yesus, tak lama berperang. Umatnya bersoraklah, hidung kemenangan. Tanya sejak padanya, dan takut tak mulia. Bangkit bersama Yesus, bertata di surga. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan membawakan persembahan ini. Segala puji syukur kami panjatkan untuk karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap dari kami. Bersyukur untuk firman yang Tuhan boleh berikan untuk sekali lagi mengetuk dan mengingatkan kami akan panggilan istimewa yang sudah Tuhan berikan. Dan ini kami Tuhan, kami datang membawakan persembahan ini. Ini adalah salah satu bentuk respons kami terhadap panggilan itu. Tetapi lebih dari itu Tuhan, bangkitkan kami semua yang hadir, baik di tempat ini maupun di tempat-tempat yang lain. Semua orang-orang percaya yang sudah Tuhan bangkitkan, supaya kami juga boleh menjadi pahlawan-pahlawan yang maju siap untuk boleh mengabarkan pemberitaan Injil ini. Menyerahkan Tuhan kesempatan membawakan persembahan ini, sekali lagi terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan curahkan. Kehidupan yang sudah boleh kami nikmati dengan baik, kami mengucap syukur untuk itu. Dan biar Tuhan persembahan ini, ucapan syukur ini juga boleh berkenan kepada Tuhan dan dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Bapa, ini doa kami dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semua. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna. Berkat apa sih yang udah Deborah terima selama ngelakuin doa puasa? Oke, kalau ditanya berkat sih dari aku sendiri, gara-gara puasa kemarin aku mungkin bisa belajar lebih menikmati saat teduh aku sih Lausa. Karena kan kalau kemarin itu kita diajarin untuk puasanya itu nggak makan kan ya. Jadi kan dari jam 12 sampai jam 1 siang itu ada waktu kosong tuh. Karena tadinya biasa makan jadi nggak makan. Nah di saat-saat itu tuh aku belajar untuk oh ya udah aku nggak makan makanan fisik tapi ya makan rohani gitu. Jadi aku belajar untuk ya udah menikmati saat-saat teduh aku dan memberkati selasa aku bisa menikmati hal-hal itu. Deborah, kalau gereja mau ngadain doa puasa 1 bulan 1 kali, gimana menurut kamu? Oh,
dari aku setuju sih Lasa, karena yang tadi aku bilang juga, menurut aku ini bisa jadi latihan yang baik nih buat kita disiplin rohani. Dan kalau ngomongin puasa nggak harus melulu tentang makanan juga kok. Ada beberapa teman-teman Korem yang aku tanyain, mereka puasanya puasanya itu puasa Instagram, puasa sosial media, hal-hal yang mereka udah cukup attach, mereka mau belajar untuk ya meninggalkan itu juga. Kita bersyukur pada Tuhan, kerinduan berdoa dari hati menjadi satu kekuatan dari jemaat. Kita juga bersyukur di dalam kerinduan berpuasa, mendekatkan diri pada Tuhan, menjadi satu disiplin rohani, doa dan puasa bagi kita semua. Jemaat sekalian, silakan kita boleh bersama-sama berdoa dan berpuasa 1 bulan 1 kali pada minggu yang ketiga hari Rabu. Tuhan memberkati. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, Guru Injil Eti yang berkhotbah dan rekan-rekan lain yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Saya ingin menyambut saudara-saudari kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah pada hari ini. Kalau ada saudara, kalau tidak berkeberatan boleh memperkenalkan diri dengan berdiri di tempat saudara. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang pertama kali boleh berdiri memperkenalkan diri? Ya, kanan saya ya. Sebelah kiri saya. Tidak ada. Di atas, apakah ada saudara atau saudari yang pertama kali boleh berdiri memperkenalkan diri? Tidak ada juga. Baik, saya undang semua jemaat berdiri untuk memberi salam kepada saudara di kiri kanan depan belakang kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, minggu keempat tanggal 28 Mei kita akan mengadakan baptisan dan CD untuk beberapa saudara kita. Mohon dukung mereka di dalam doa. Hari Kamis tanggal 18 Mei kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Pukul 9 pagi, kita akan mengadakan kebaktian di tempat ini di ruang kebaktian utama. Kami mengundang saudara hari Kamis tanggal 18 Mei pukul 9 untuk hadir bersama. Kemudian sebagaimana disampaikan dalam video singkat tadi, setiap Rabu ketiga kita akan berpuasa semampu kita, apakah berpuasa makan atau berpuasa medsos atau berpuasa yang lain. Dan kita akan buka puasa bersama bagi saudara yang berpuasa makan. Kita akan buka puasa bersama pukul 18 di gereja kita dan setelah itu kita mengikuti kebaktian doa. Kita mengucapkan turut berduka cita telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Franz Felix Simon, usia 68 tahun. Almarhum adalah suami terkasih dari Ibu Elizabeth Angela, Papa dari Albert dan Janice, Papa mertua dari Yeni dan Andreas, kakek dari Gisela dan Ethan. Dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga hari Rabu tanggal 10 Mei, dan telah dikremasi pada tanggal 12 Mei. Kiranya Allah Tritunggal memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saudara sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Tuhan, pada saat ini kami datang, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kalau kami boleh diselamatkan karena ada orang datang mengabarkan Injil kepada kami. Sekarang Injil itu Tuhan titipkan di dalam tangan kami, di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk memakai mulut kami, memakai hidup kami, memakai apa yang Tuhan titipkan di dalam hidup kami untuk menyebarkan, mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah hati kami seperti hati Paulus yang bergejolak, marah, geram karena begitu banyak orang di sekitar kami yang belum mengenal Allah yang benar. Tuhan tolong kami supaya kami pakai hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus menyerahkan Sinode GKY ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk Pendeta Yohanes Adri Hartopo sebagai Ketua, Pendeta Gunawan Tanu sebagai
sekretaris umum. Tuhan memberkati supaya mereka boleh memimpin sinode ini dengan pertolongan Tuhan dan pertolongan Allah Roh Kudus, supaya gereja ini semakin maju, mewartakan Injil Kristus, menjadi gereja yang mulia, menjadi gereja yang misioner, menjadi gereja yang mengabarkan Injil, menjadi gereja tempat di mana orang-orang yang berduka mendapatkan penghiburan, orang-orang yang tersesat menemukan jalan kebenaran, orang-orang yang kesepian menemukan sahabat. Tuhan terus berkati GKY bertumbuh, melayani, menjadi murid-murid untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, menyerahkan saudara-saudari kami anggota jemaat yang terus bergumul di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan menyerahkan mereka yang sakit. Tuhan tolong supaya mereka tidak berputus asa, yakin dan percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan masalah hukum, keluarga, relasi, dan juga masalah-masalah lainnya. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami. Biarlah Engkau melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kami, boleh terus bekerja, membawa kami ke hadirat-Mu, mengandalkan Engkau. Dengan bersandar kepada Engkau, maka kami akan menang melawan segala kesulitan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Allah Roh Kudus menyertai kami, menuntun kami, sehingga apapun yang kami hadapi, pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, berikan iman dan keyakinan seperti itu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan hidup kami sepanjang 1 minggu di depan ke dalam tangan Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk mewartakan Injil-Mu. Pakai hidup kami untuk menjadi surat-surat terbuka yang dibaca, sehingga orang boleh membaca Kristus di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk berdiri. Mari kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan。各位亲爱弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita selesai, Tuhan memberkati saudara sekalian.